Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kembali kita dalam latihan soal dan pembahasan pada soal penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester 2 atau mungkin juga disebut dengan ujian semester 2 atau ujian kenaikan kelas, yang mana pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah soal pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya bagi kalian yang belum. Dan jangan lupa untuk share atau bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, baik di grup WA kelas atau grup-grup belajar lainnya, agar video ini semakin bermanfaat buat kalian semuanya. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama, anak-anak. Hal-hal yang dapat merusak ikhlas adalah A. Tidak sholat, B. Bersatuan, C. Riya, dan D. Husnuzon. Anak-anak semuanya, hal-hal yang dapat merusak ikhlas adalah hal-hal yang membuat diri kita ingin dipuji oleh orang lain ketika kita melakukan ibadah. Hal itu disebut dengan riya, anak-anak. Yang mana riya itu ada perilaku ibadah yang ingin dipuji atau dikagumi oleh orang lain, sehingga riya ini sangat jelas dapat merusak ikhlas. Oleh karena itu, ketika kita beribadah, kita harus beribadah dengan ikhlas, diniati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya untuk soal nomor 2, anak-anak. Di bawah ini yang bukan merupakan manfaat keikhlasan adalah A. Menjadikan pribadi yang sombong, B. Doa kita akan mudah dikabulkan, C. Dekat dengan pertolongan Allah, dan D. Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak semuanya, kuncinya untuk soal nomor 2 ini adalah manfaat keikhlasan. Nah, di sini untuk nomor 2 ini adalah yang bukan. Kita lihat di sini untuk A. Menjadikan pribadi yang sombong, ini merupakan bukan manfaat keikhlasan, anak-anak. Karena ketika kita ikhlas, berarti kita akan selalu beribadah karena Allah sebagai Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, menjadikan pribadi yang sombong ini bukan termasuk manfaat ikhlas. Jadi jawabannya adalah kayaknya ini, anak-anak. Kemudian doa kita akan mudah dikabulkan, ini memang manfaat ikhlas. Dekat dengan pertolongan Allah, ini juga manfaat ikhlas. Kemudian mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, ini juga manfaat dari ikhlas. Oleh karena itu yang bukan adalah A, anak-anak, sehingga jawabannya adalah A. Menjadikan pribadi yang sombong itu bukan merupakan manfaat ikhlas. Berikutnya, anak-anak semuanya, soal nomor 3. Perhatikan kalimat di bawah ini. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami ... Kata yang tepat untuk melengkapi kutipan arti surat Al-Fatihah ayat 5 di atas adalah A. Memohon pertolongan, B. Memberikan sesuatu, C. Mawas diri, D. Mendapatkan sesuatu. Anak-anak semuanya, ini merupakan terjemah dari surat Al-Fatihah, anak-anak. Mari kita ingat bahwa lanjutan dari hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, jadi jawabannya adalah A, anak-anak. Berikutnya kita ke soal nomor 4. Kita scroll ke atas dulu.
Soal nomor 4. Surat Al-Kautsar tergolong dalam surat A. Makkiyah, B. Madaniyah, C. Baghdadiyah, D. Arabiyah. Anak-anak semuanya, dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 2 surat anak-anak. Yang pertama Makkiyah, yang kedua Madaniyah. Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Adapun untuk surat Al-Kautsar ini adalah surat yang diturunkan di kota Mekah, sehingga termasuk golongan surat Makkiyah ini anak-anak. Nah, oleh karena itu surat Al-Kautsar ini anak-anak semuanya merupakan surat yang tergolong surat Makkiyah. Nah, jadi jawabannya adalah A anak-anak. Berikutnya soal nomor 5. Kelanjutan ayat Inna a'toinaka, yang benar adalah A. Al-Kautsar, B. Wanhar, C. Innasya, D. Al-Abtar. Anak-anak semuanya, mari kita baca surat Al-Kautsar ayat pertama anak-anak, karena ini adalah potongan dari surat Al-Kautsar ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal Kautsar. Berarti jawabannya adalah A anak-anak. Oke. Berikutnya soal nomor 6. Fasholli li rabbika wanhar. Lafal di samping adalah lafal surat Al-Kautsar ayat ke 1, 2, 3, kira-kira apa? Dan D4 ya, kira-kira apa? Mari kita baca surat Al-Kautsar dari ayat pertama, dan ketika nyampe surat ayat ini kira-kira ayat berapa. Mari kita baca lagi surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi fasholli li rabbika wanhar ini tadi merupakan surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Inna a'toinakal kautsar ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua fasholli li rabbika wanhar. Berikutnya anak-anak semuanya, kita bahas soal nomor 7. Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna Al-Alim, yang artinya Allah A. Maha mendengar, B. Maha mengetahui, C. Maha melihat, dan D. Maha kuasa. Anak-anak semuanya, Asmaul Husna Al-Alim itu artinya Allah Maha mengetahui. Jadi jawabannya adalah B anak-anak. Kita tahu bahwa Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang indah atau nama-nama Allah yang baik, jumlahnya ada 99 anak-anak. Lah, adapun untuk Maha mendengar ini merupakan Asmaul Husna As-Sami'. Kemudian Maha melihat ini adalah Asmaul Husna Al-Basir. Kemudian Maha kuasa ini Asmaul Husna Al-Muqtadir. Adapun yang Al-Alim ini adalah Allah Maha mengetahui, sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya anak-anak, kita ke soal nomor 8 anak-anak. Jika kita mengakui bahwa Allah Maha mengetahui, maka yang harus kita lakukan adalah A. Selalu berbuat dosa, B. Sering berperilaku tercela, C. Selalu berpikiran kotor, D. Berperilaku yang terpuji. Anak-anak semuanya, Allah mempunyai Asmaul Husna, Maha mengetahui atau As-Sami'. Oleh karena itu kita harus selalu berbuat baik, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Karena apa? Setiap gerak-gerik kita, setiap apa yang kita pikirkan, setiap apa yang kita lakukan itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus selalu berperilaku baik atau berperilaku yang terpuji.
terpuji. Sehingga jawabannya adalah D, anak-anak. Nah, untuk selalu berbuat dosa ini bukan jawaban, sering berperilaku tercela atau buruk ini bukan jawaban, selalu berpikiran kotor ini juga bukan jawaban. Yang benar adalah D, berperilaku yang terpuji. Berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas. Untuk ke soal berikutnya, terlebih dahulu saya ingatkan bagi kalian yang belum pernah subscribe channel ini untuk segera subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar kalian tahu ketika di sini kami akan mengupload pembahasan soal berikutnya. Berikutnya soal nomor 9 anak-anak. Rasa berterima kasih kepada Allah SWT disebut A, berkeluh kesah, B, berbangga diri, C, bersyukur, dan D, bergembira. Anak-anak semuanya, yang dinamakan rasa berterima kasih itu nama lainnya adalah bersyukur ya anak-anak ya. Berterima kasih kepada Allah itu disebut dengan bersyukur. Sehingga jawabannya adalah C. Adapun bersyukur itu bisa dilakukan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita ketika mendapatkan nikmat kepada Allah harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan juga dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur ini merupakan perbuatan yang baik dan yang terpuji yang diperintahkan Allah kepada kita semuanya. Berikutnya soal nomor 10 anak-anak. Bersyukur kepada Allah dilakukan dengan mengucap A, basmalah, B, Allahu Akbar, C, Alhamdulillah, dan D, Astaghfirullah. Anak-anak semuanya, ini tadi sudah saya bahas di soal nomor 9, bahwa ketika kita bersyukur kepada Allah bisa kita lakukan dengan mengucap Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita harus pandai, harus selalu bersyukur kepada Allah agar nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita ke soal nomor 11. Salah satu manfaat bersyukur kepada Allah adalah A, Allah SWT akan mengurangi nikmat kepada kita. B, menumbuhkan sifat ingkar terhadap nikmat Allah. C, Allah SWT akan selalu membenci kita. D, kita akan terhindar dari azab Allah. Anak semuanya, tadi sudah saya jelaskan pada soal nomor 10 bahwa ketika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita semuanya, dan Allah tidak akan memberikan azab kepada kita. Karena orang yang tidak bersyukur itu malah dikasih azab oleh Allah, dan orang yang bersyukur maka akan dijauhkan dari azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu jawabannya adalah D, anak-anak. Berikutnya soal nomor 12. Kita scroll ke atas dulu untuk soal nomor 12. Terlebih dahulu jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman kalian video ini ya, agar video ini semakin bermanfaat buat kalian semuanya. Baik, kita ke soal nomor 12. Zikir menurut bahasa artinya A, mengingat dosa kita, B, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, C, pujian-pujian kepada Allah, D, mengucapkan bacaan. Anak-anak semuanya, zikir itu menurut bahasa artinya mengingat. Jadi tujuan dari zikir ini adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jawabannya adalah B, anak-anak. Berikutnya anak-anak semuanya, soal nomor 13. Setiap selesai melaksanakan sholat wajib, kita disunahkan membaca A, zikir, B,
B. Al-Quran, C. Buku, dan D. Majalah. Anak-anak semuanya, ketika kita selesai melaksanakan sholat wajib, kita tidak boleh langsung beranjak dulu, langsung pergi meninggalkan sholat. Yang harus kita lakukan adalah berzikir kepada Allah terlebih dahulu. Adapun zikir ini bisa dilakukan bersama-sama dan bisa dilakukan sendirian. Oleh karena itu jawabannya adalah A, anak-anak. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 14. Raja yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim adalah A. Abraha, B. Namrud, C. Fir'aun, D. Sulaiman. Anak-anak semuanya, Nabi Ibrahim itu hidup pada zaman Raja Namrud, anak-anak. Sehingga jawabannya adalah B. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim waktu itu menghadapi Raja Namrud yang kejam, yang menyembah berhala. Bahkan di situ Nabi Ibrahim berupaya untuk merusak patung sesembahan Raja Namrud dan rakyatnya. Oleh karena itu, waktu itu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, namun tidak mempan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya anak semuanya, soal nomor 15. Salah satu mukjizat Nabi Ibrahim adalah A. Al-Quran, B. Tongkat dapat membelah laut, C. Tidak dapat dibakar oleh api, D. Dapat berbicara dengan hewan. Anak-anak semuanya, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa Nabi Ibrahim ketika berdakwah itu kepada Raja Namrud, dan Raja Namrud beserta rakyatnya itu kebanyakan menyembah berhala atau patung. Saat itu Nabi Ibrahim ingin menghancurkan berhala, namun diketahui oleh Raja Namrud, sehingga Nabi Ibrahim dihukum dibakar hidup-hidup. Namun Allah memberikan mukjizat bahwa Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar dan api tidak terasa panas. Oleh karena itu jawabannya adalah C, anak-anak. Adapun Al-Quran ini merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian tongkat dapat membelah laut, ini merupakan mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Dan dapat berbicara dengan hewan, ini merupakan mukjizat dari Nabi Sulaiman. Oleh karena itu jelas jawabannya adalah C, bahwa mukjizat Nabi Ibrahim adalah tidak dapat dibakar oleh api. Anak-anak semuanya, demikian dulu pembahasan untuk soal PAT atau ujian kenaikan kelas bagi kelas 3 materi pelajaran pendidikan agama Islam bagian pertama ini ya. Nanti akan kita lanjut kembali pada video berikutnya untuk membahas soal angka Romawi 2, yaitu istilah titik-titik untuk soal nomor 16 sampai 25 serta soal nomor 26 hingga 30. Oleh karena itu jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang kedua soal PAT PAI kelas 3.